Juwita, seorang jurnalis Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang diduga dibunuh oleh oknum TNI Angkatan Laut kelas C1 dengan inisial J. Kini keluarga korban pun membeberkan fakta baru terkait kasus ini. Mereka menyebut korban diduga sempat diperkosa sebanyak 2 kali oleh pelaku. Kuasa hukum dari pihak keluarga, Muhammad Pasri, mengatakan peristiwa pertama terjadi pada rentan waktu di tanggal 25 hingga 30 Desember 2024. Sedangkan peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau ketika jasad korban ditemukan. Pasri juga menuturkan pada September 2024 yang lalu, korban mengenal pelaku melalui media sosial, kemudian mereka pun melakukan komunikasi. Ia pun menjelaskan pelaku meminta korban untuk memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Korban tanpa menaruh curiga apapun bersedia memesankan kamar penginapan di salah satu hotel di Banjarbaru. Setelah pelaku menyuruh korban menunggu dan datanglah pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorongnya ke tempat tidur. Pelaku diduga sempat meeting korban sebelum memperkosa di dalam kamar tersebut. Pasri juga mengungkapkan bukti dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik tersebut, korban merekam pelaku sedang mengenakan bajunya setelah melakukan aksi bejatnya itu. Saat itu, korban merasa ketakutan sehingga rekaman video terus bergetar. Jelas fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik Polri seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, memberikan alat bukti juga. Jadi sudah digita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di seadanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut seperti itu. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan pertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel.